Baik ya ikhwah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaifa halukum jami'an? Baik. Insyaallah fi hadzal yawm sanadrus maddat al-fiqh. وأسألكم أولا هل عرفتم العربية اللغة العربية؟ عرفتم؟ قليل ها؟ فهمتم كلامي؟ فهم؟ من لم يفهم؟ بصدق من لم يفهم العربية؟ ها؟ فهم؟ ما في مشكلة إن شاء الله. سأتكلم باللغة الإندونيسية لكن أحيانا أحيانا mana أحيانا sekali-kali atau jarang ya. Baik, iftahu kutubakum. Iftahu kutubakum as-safha at-thaminah. As-safha at-thaminah. Waalaikumsalam. As-safha at-thaminah. Ma indaka limadha ya akhi? belum dibeli. طيب ما في مشكلة. طيب. وقبل أن ندخل إلى الدرس سأعرف نفسي. اسمي شهرول. اسمي شهرول بوديمان. فهمتم؟ My name is شهرول. عرفتم شهرول؟ أنا شهرول. أنا خريج من جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المملكة العربية السعودية. فهمتم؟ طيب. أنا في كلية الدعوة وأصول الدين حين ذاك. وتخرجت في سنة 2019. فهمتم؟ 2019. ممكن تمسح سبورة يا أخي لو سمحت. تمسح سبورة لو سمحت. وأنا متزوج. فهمتم متزوج؟ I have married. أنا متزوج وعندي ولد وبنت. بنت عمرها 2 و4 أشهر. والولد أي ابن عمره 6 أشهر إن شاء الله. أنا سكنت في طريق menteng 7 قريب من أمبلاس إن عرفتم. وأنا تخرجت ثانوية والعالية يعني المتوسطة والثانوية من معهد الروضة الحسن. عرفتم روضة؟ روضة نعم. نعم. طيب خلاص. عفوا يا أخي أنا أتعب. هل جاء يعطيكم مقلمة؟ موجود؟ نعم شكرا يا أخي شكرا. طيب يا إخوة، درسنا الفقه. ودرس الفقه من الدروس التي تحتاج إلى تفكير مثل الرياضية مثل الماتيماتيكا. ولذلك ليس كل من يطلب العلم يتفقه في الدين. Enggak semua orang yang menuntut ilmu itu faqih di dalam bidang ini. Enggak semuanya. Dia hanya bisa sejarah seperti itu. Ya. Dia hanya mampu di perkara bahasa, ulama bahasa, tapi jarang mereka yang faqih di dalam ilmu fikih. Karena ini membutuhkan apa? Pemikiran, tafkir amik.
darsuna al-fiqh wa sana'tamid ala hadzal kitab al-jamil al-yasir, very easy. This book is very easy. Faham dong? Lianna tariqah fi hadzal kitab tariqah soal. Ya. Metode yang digunakan buku ini metode pertanyaan. Ya, nanti insya Allah ada terjemahkan. Karena memang secara umum antum sebenarnya nggak paham bahasa Arab ya. Secara umum ya. Ya, ada yang betul-betul mengerti bahasa Arab? Ada? Hah? Baik. Ahsanta. Al-an iftahu as-safha thamina. Hadhihi muqaddimah. Qabla an nadkhula ila matni al-kitab, qabla an nadkhula ila lum'atih. Ya. Sebelum kita masuk ke intinya, ya. Hadhihi muqaddimah. Ya, al-muqaddimah al-awwal, ya. Darastu maddat al-fiqh fi sanawat al-madiyah. Mana darastu? Saya telah belajar atau saya telah pelajari, ya, pelajaran fikih di tahun-tahun sebelumnya. Ya, di SD ada yang pernah pelajari kan? Di SD, ketika antum SD ada belajar fikih nggak? SMP ya. Nah, di SMP. Wa ubayyinu fi ayyi suhuf darastuha. Nah, dan coba antum, ya, tuliskan di kolom yang ada titik-titik ini, di kelas seberapa saja antum pelajari pelajaran fikih. Coba antum tulis masing-masing di antara antum yang punya bukunya. Iya, tulis saja pakai pensil atau pakai apa? Ya, di sini. Nah, yang ini. Darastu maddat al-fiqh. Ya, saya telah mempelajari pelajaran fikih fi sanawatil madiyah, di tahun-tahun yang lalu. Lalu permintaannya adalah wa ubayyinu fi ayyi sufuf darastuha. Dan saya mau menjelaskan di kelas berapa saja saya mempelajari pelajaran fikih. Silakan nanti ditulis. Assalamualaikum. Kata Syekh. Masya Allah. Udah pas belum? Nah. Pas ya? Yang datang dan isi. Yang tanggalnya. Tanggal mana ini? Al-an tarikh 26. Oke? Sudah tertulis? Yang apa namanya? Yang nggak ada bukunya nggak apa-apa, tulis di buku tulis saja. Di kelas berapa antum sebelum ini sudah mempelajari pelajaran fikih? Nah, kelas berapa aja tuh? Fi ayyi sufuf artinya di kelas berapa aja? Sufuf jam'un min saffin ay faslun. Sufufun jam'un min saffin, di mana faslun ay les. Jadi di kelas berapa aja di tahun sebelum ini kalian sudah mempelajari fikih? Karena inilah namanya muqaddimah. Dia sedikit berkaitan dengan fikih tapi tidak yang dimaksud intinya. Oke. Wa mimma darastu fi maddatil fiqh. Dan apa saja ya yang saya pelajari di pelajaran fikih. Yang antum ingat di kelas sebelumnya, di kelas SMP, tentang apa aja yang antum pelajari. Coba antum tulis nih. Ini di sini kan ada 3 kolom, 3 baris. Ya minimal 3 baris itu. Contohnya misalnya tentang toharoh misalnya, ya.
Kira-kira kalau ini kan nggak nyontek ini kan. Kalau misalnya antum ditanya kira-kira materi apa yang sudah pernah dipelajari di kelas sebelumnya, apa tuh kira-kira? Antum pikirkan aja apa ya kira-kira yang antum ingat-ingat, apa kira-kira materinya. Baik. خلاص طيب قبل أن نستمر إلى الدرس ومعنى أن نستمر before we continue our lesson سأسألكم عن ما كتبتم في أي صفوف ya درستم ya الفقه قبل هذا الفصل قبل هذا الصف يا أخي أنت في أي صفوف قبل هذا الصف درست الفقه di kelas berapa antum pelajari fikih sebelum kelas ini yang antum tulis? Kelas 7 al-faslu sabi' ya dan al-faslu Asamin ya, kelas 7, kelas 8 ya. Kelas 9 enggak ada. Ada juga. Wa anta ya fi? Salah kan? Baik. Wa mimma darasta fi maddatil fiqh. Dan apa yang kamu pelajari pada materi fikih? At-taharah. Naam. Salat. Az-zakat. Masyaallah. Wa ya akhi? Al-hudud. Masyaallah. Dars al-hudud. جميل ما شاء الله. هذا الدرس عالي يعني الحدود. طيب نستمر على ضوء ya, ala dau'in boleh yang punya buku itu dibarisin kalau misalnya dia apa namanya belum terbaris boleh dibarisin ala dau'in ya, boleh dibarisin kalau mau dibarisin apa ya, supaya kalian juga paham buku ini ya, paham ya, ala dau'in ma'rifati as-sabiqah lil fiqh ya, ala dau'in ala dawi afwan ya ala dawi ma'rifati as-sabiqah lil fiqh as-sabiqah lil fiqh as-sabiqah as-sabiqatu lil fiqh as-sabiqatu lil fiqh ad'u alamata ini namanya alamat apa ini? Sahih ya. Yang ini, yang checklist ini. Alamata as-sahihah, ya kan? Amamal ma'na ad-dalla 'ala al-fiqhi fi ma yali. Oke. Baik. Artinya ya, untuk menjelaskan ya, pemahaman saya atau pengetahuan saya, untuk menjelaskan pengetahuan saya tentang fikih, tadi kan antum sudah pelajari kan di kelas sebelumnya. Untuk menjelaskan yang sudah antum mengerti itu, sudah antum ketahui ini. Permintaan dia apa ini? Adau alamah ini
kalimat ini tujuannya kepada antum semua. Jadi bukan perintah. Inilah bagus bukunya ini. Ya, dia bukan memerintahkan antum. Dok, dia nggak ada bilang dok di sini. Saya, dia bilang. Itu maksudnya antum. Inilah bagus buku ini. Dia nggak memerintahkan. Biasanya kan memerintahkan kan. Dok alamah, letakkanlah tanda. Nah, ini enggak. Adau, dia mengajak antum. Saya meletakkan, ya, apa? Tanda checklist, tanda sahih. Alamah bermakna tanda, ya. Sahih amamal makna ad-dal 'ala al-fiqh. Di depan, ya, di depan makna atau di depan pengertian, ya, di depan pengertian ad-dal yang menunjukkan, ya, yang menunjukkan tentang fikih, tentang pelajaran fikih, ya. Jadi kalau misalnya antum baca sendiri, itu dia seakan-akan antum mengatakan ini, ya, antum yang mengatakan ini untuk membuktikan pengetahuan saya tentang fikih sebelumnya. Saya meletakkan tanda sahih, tanda checklist, ya, pada pengertian, ya, yang menunjukkan, ya, tentang fikih atau materi fikih. Asiknya tuh di sini bukunya. Jadi bukan merintah antum, tapi antum sendiri yang punya inisiatif, punya kemauan. Baik. Al-awwal jadi pengertian fikih mana yang sesuai pada tiga ini? Ya. Yang pertama, ma'rifatu ma'ani ahadis an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahkamuha. Ini kan pilihan nih, ada tiga pilihan. Kan ada tiga pilihan kan? Nah, mana kira-kira, ya, yang menyatakan pengertian fikih di tiga pilihan ini? Ma'rifatu ma'ani ahadis an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahkamuha. Ma'rifat itu berarti apa? Ya, mengetahui, ya, arti atau maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ini enggak pengertian fikih? Enggak kan? Enggak kan? Karena ini mengenai apa? Hadis. Nah, di situ dia. Jadi dia meminta antum agak berpikir sedikit dia. Dan fokus. Nah, yang kedua, ma'rifatul ahkam syari'iyyah al-muta'alliqah bi a'malina. Ya. Mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan ibadah. Kira-kira ini pengertian fikih enggak? Nah, saya enggak tahu ya kan? Kalian lah yang jawab sendiri. Yang ketiga, ma'rifatul ahkam syari'iyyah al-i'tiqadiyyah. Mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan akidah. Nah, coba pilih yang mana kira-kira itu? Ini dia antum yang ibaratnya baca sendiri gitu. Jadi kalau misalnya antum pandai bahasa Arab, antum bisa menyelesaikan buku ini. Kira-kira begitulah. Karena dia antum yang membaca ini gitu. Bukan kayak buku biasa. Latihan, tulislah. Nah, ini kan gitu kan? Latihan, tulislah. Latihan, sebutkan. Enggak, ini enggak. Itu dia. Kira-kira begitu ya. Baik. Sudah dijawab? Ya. Nabi akhi, mal jawab. Nah. Sebutkan aja nomornya. Itu nomor berapa itu? Arakmu kan? Hah? Nomor 2. Arakmu tadi. Gini ya, Pak. Bahasa Arab itu di awal kita harus memaksa diri kita. Jangan sampai saya bahasa Indonesia. Jadi apa kira-kira, ya, solusinya kalau saya nggak mau berkata Indonesia? Bisa pakai isyarat. Kalau saya tanya, Arab kam jawab daripada kita bahasa Indonesia. Kira-kira begitulah. Ya, supaya antum apa?
berusaha untuk mengucapkan bahasa Arab, ya. Karena memang harus dipaksa ya, Pak. Kalau nggak dipaksa antum nggak bisa bahasa Arab. Karena kita di sini apa? Peminatannya itu dia bahasa Arab kan dan ilmu syar'i. Baik, sahih Arab tsani. Al-jawab Arab kam? Arab tsani. Jadi itulah pengertian fikih. Bayangkan ya, Pak. Dari pertanyaan ini antum sudah tahu pengertian fikih. Apa pengertian fikih? Ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-muta'alliqah bi a'malina. Ya. Mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan apa? Dengan ibadah kita, dengan perbuatan kita. Nah, itu bisa antum kasih tanda warna merah atau apa gitu. Itu membuktikan bahwasanya ini intinya. Ya. Jadi kalau nanti misalnya ditanya, ya, mahia, ya, mahwal fikhu. Nah, kalau ditanya mahwal fikhu, nah, anta yakin. Nah, mahwal fikhu, jawabannya apa itu fikih? Jawabannya Iqra, baca aja. Syar'iyyah nomor ar-raqam kam al-jawab nomor berapa jawabannya? Nomor 2 coba baca. Syar'iyyah al-muta'alliqah bi a'malina. Ya, antum sambil baris-barisin aja ya, sambil antum barisi ya. Jadi jawabannya ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati al-muta'alliqatu bi a'mali. Ya. Ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-muta'alliqah bi a'mali. Itulah pengertian fikih. Ya. Jadi dengan fikih kita bisa mengetahui hukum-hukum syariat kita, syariat agama kita yang berkaitan dengan ibadah atau amal, bukan keyakinan, ya, bukan keyakinan, dan bukan hadis juga, beda dia, ya, paham tuh ya? Paham sampai di sini ada yang belum paham? Betul ya? Al-muta'alliqah berkaitan, yang berkaitan dengan amal ibadah. Jadi seperti apa? Salat, puasa, zakat, haji itu umumnya ya kan? Jadi hukum-hukum seputar salat, puasa, zakat, haji dibahas di fikih ini. Begitu kira-kira. Bukan mengenai keyakinan. Apalagi kelompok-kelompok Khawarij, Mu'tazilah, enggak dibahas. Itu enggak dibahas. Paham tuh ya? Ada yang belum paham kira-kira? Ma'rifatu artinya mengetahui. Al-ahkam, hukum-hukum. Asy-syar'iyyah, karena ada hukum yang enggak sesuai syariat ya kan? Ada hukum yang enggak sesuai syariat kita. Contohnya hukum apa? Hukum Nasrani sama hukum Yahudi itu enggak sesuai dengan syariat kita. Iya enggak? Nah, gitu ya. Salat mereka beda sama salat kita, iya kan? Kalau orang Nasrani salatnya, istilah kita kan salat ya, ibadahnya seminggu sekali, iya kan? Hari apa? Hari Minggu bagi mereka kan? Sesuai nggak sama syariat kita? Enggak. Makanya ditekankan dia mengetahui hukum-hukum syariat, syariat agama kita. Yang berkaitan dengan apa? Dengan apa? Ada yang bisa nyambung? Yang berkaitan dengan amalan-amalan atau ibadah itu diingat ya. Jadi dia yang tanda kutipnya itu ibadah. Mengetahui hukum-hukum ibadah dalam syariat. Ya. Oke?
Ustaz minta yang belakang. Nah, Mas Rukayahi. Hah? Masya Allah Ilyas. Masya Allah. Ismun min asma'il anbiya. Masya Allah. Nama dari nama-nama Nabi ya. Namanya Ilyas. Ma huwal fiqhu alladhi fahimta mimma darasna. Apa itu fikih dari apa yang kamu pahami barusan ini? Ya, yang kamu pahami bahasa Indonesia nggak apa-apa. Cakep. Memahami hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan ibadah. Ustaz tadi nggak ada bilang memahami ya, dia bilang memahami. Berarti dia bermain dia pikirannya bagus. Ya betul itu. Memahami hukum-hukum betul itu. Ya, bukan hanya mengetahui, boleh juga diartikan memahami. Ya, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan ibadah. Masya Allah. Mumtaz. Baik, kita lanjutkan. Di sini pertanyaan di sini apanya lagi lanjutannya? Urattibul kalimat al-atiyah bima yunasib. Boleh dibarisin ya, boleh dibarisi. Kalau misalnya Ustaz membaca tulisan di di buku yang ini ya. Kalau memang tidak dibarisi di situ, kalian boleh membarisinya sesuai dengan apa yang Ustaz ucapkan. Bismillah. Karena Ustaz nggak terbiasa lagi teriak-teriak 1,5 tahun kan, langsung gatel tenggorokan Ustaz. Karena kan kalau dulu sebelum COVID memang teriak-teriak terus kan, tiba-tiba teriak-teriak nih, gatel. Baik. Urattibu al-kalimat al-atiyah ya bima yunasib at-ta'rif as-sahih lil fiqhi. Ini kalian sendiri nih yang mengatakan ini. Seakan-akan kalian mengatakan saya mau menyusun kalimat-kalimat di bawah ini. Ini kalimat di bawah al-amaliyah, al-ahkam, asy-syar'iyyah, ma'rifah. Kalian mau menyusun kalimat-kalimat ini ya dengan apa? Dengan yang sesuai dengan pengertian at-ta'rif, pengertian as-sahih lil fiqh, pengertian yang benar ya tentang fikih. Kalian kalau ada yang nggak tahu artinya ya ikhwah, tanya aja langsung sama Ustaz, jangan malu-malu ya. Kalau antum lewatkan yang nggak antum pahami, itu nanti dia susah kembalinya karena pelajaran kita lanjut terus lanjut ini. Jadi kalau antum lewatkan aja, nanti ajalah ditanya nggak akan lagi tuh. Jadi kalau misalnya kita lanjut, dia itu lanjut. Paling nanti murojaah pas antum mau ujian. Jadi kalau ada yang nggak paham kalimat, ya, apapun itu kalimatnya, tanya aja. Jadi kalian mengatakan saya mau menyusun kalimat-kalimat di bawah ini, yang di kotak-kotak ini, ya, sesuai dengan pengertian fikih yang benar. Kalian menyusun itu. Nah, ini cobalah kira-kira ini. Khususnya yang punya buku ya, coba kira-kira kalian susun. Mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana yang keempat. Ini kan ada 4 kolom. Sesuai dengan yang tadi, yang sebelumnya. Mana nih ya? Saya mau menyusun nih kalimat-kalimat di bawah ini menjadi apa? Pengertian fikih yang benar. Ini kan masih acak nih. Al-amaliyah, al-ahkam, asy-syar'iyyah, ma'rifah, ya. Ini kan masih acak nih. Al-amaliyah, al-ahkam, asy-syar'iyyah, ma'rifah. Ini kan masih acak nih. Coba disusun menjadi pengertian fikih yang seperti ini. Coba.
Iya, ditulis, boleh juga ditulis di bawahnya, ya. Karena memang ada di kolom di bawah. Boleh juga untuk awal-awal kalian kasih angka, ini benar nggak ya? 1, 2, 3, yang mana yang satu ma'rifah, yang mana yang pertama gitu. Ya. Nah, ini kan kamu yang ngomong nih. Saya menyusun kalimat-kalimat di bawah ini, ya. Saya mau menyusun kalimat-kalimat di bawah ini yang sesuai dengan apa? Pengertian yang benar pada fikihnya. Ini kan kacang nih. Ta'arif fikih, pengertian fikih. Apa? Ma'rifatul ahkam, saya al-amaliyah, Masya Allah, Ustaz. Benar ya? Masya Allah, Ma'rifatul ahkam, saya al-amaliyah, betul sekali, Masya Allah. Masya Allah. Jadi gampang sekali ya, gampang sekali sebenarnya. Ya. Naam ya akhi. Hah? Yunasib, yang cocok, yang sesuai. Ya. Yunasib, yang cocok, yang sesuai. Hadal libas yunasibuni. Ini baju, ini pakaian cocok sama aku. Nah gitu. Hadihi al-Quran suah tunasibuni, tu karena dia muannas, tunasibuni, cocok sama aku. Pas ukurannya 6. Nah, kalau 7 labuan, besaran. Kalau 4 kecil kali lah untuk kalian, 4 ya. Nah, gitu kira-kira yunasib, yang cocok, yang sesuai. Jadi gampang sekali ya. Dari sini kalian sudah tahu pengertian fikih. Ya. Jadi artinya yang berusaha tahu, mengerti apa itu fikih kalian sendiri dia. Karena kalimatnya saya ingin menyusun kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan pengertian ya yang benar pada fikih. Nah, yang terakhir ini bagaimana urutannya? Bisa dibaca, nggak apa-apa. Hah? Betul sekali, Masya Allah, mumtaz, sahih. Ma'rifatu al-ahkami asy-syar'iyyah al-amaliyah. Nah, mata ya akhi, coba dibaca. Al-amaliyah. Nah, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, mumtaz. Baik. Jadi dari sini antum sudah paham pengertian apa? Pengertian fikih. Baik. Faidatu ta'allumil fikhi. Ya. Faidatu ta'allumi al-fikhi. Manfaat mempelajari fikih. Kira-kira ini nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Apa sih faidah ya setelah kalian mempelajari fikih? Dari ini kalian lah, dari bank otak kalian. Nah, apa ya faidahnya ya? Oh, saya mengetahui dengan ini saya menjauhi yang ini, mendekati yang ini. Dengan ini jelas bahwasannya yang ini. Begitu kira-kira. Ya kan? Ubayyinul faidah, saya menjelaskan faidah, manfaat allati ya. Kalian mengatakan di sini ubayyinu al-faidah. Saya menjelaskan, saya menerangkan al-faidata, manfaat. Allati ya, boleh dibarisin ya. Kalau Ustaz membaca bahasa Arab, berarti Ustaz sedang membaca yang ini ya. Faidatu ta'allumil fikhi. Faidatu ta'allumil fikhi. Ya. Faidatu ta'allumi al-fikhi. Boleh dibarisi supaya nanti pas di rumah bisa dibaca-baca ya. Faidatu ta'allumi al-fikhi. Manfaat ya dari belajar fikih. Kalian mengatakan ini ubayyinu ya, ubayyinu setelahnya ya, ubayyinu al-faidata ubayyinu al-faidata ya allati
istafattuha. Allati istafattuha min dirasati. Min dirasati lil fikhi. Lil fikhi. Fis sanawatil madiyah. Fis sanawati al-madiyah. Nah, ini kalian yang ngomong ini, ya. Ubayyinu, saya menjelaskan. Ya, kalian ngomong gitu. Saya menjelaskan faidah atau manfaat yang saya dapatkan. Istafattu itu yang saya dapatkan manfaatnya. Ya. Istafattuha yang saya telah dapatkan. Ya. Gimana nak? Hah? Istafada yastafidu. Ya. Istafada yastafidu. Istafada yastafidu. Sebenarnya ini istafada yastafidu. Ya. Artinya mengambil manfaat atau mendapatkan manfaat. Ya. Kalau biasanya kalimat ini sering diucapkan sama mahasiswa ke syekhnya. Wallahi ya syekh, ana istafattu katsiran minka ya syekh. Wahai syekh, saya telah banyak mengambil manfaat darimu, banyak mendapatkan manfaat darimu. Syukran laka ya syekh, terima kasih ya syekh. Wa jazakallahu khair. Ya, istafada yastafidu. Artinya mendapatkan manfaat atau memperoleh, mendapatkan, mengambil bisa. Oke, min dirasati, dari apa? Pelajaranku. Ya, ini pelajaran siapa ini? Pelajaran kalian kan? Bukan pelajaran besar ini. Makanya kayak kalian yang bilang ini. Nah, dari pelajaranku, kalian yang bilang. Gitu. Itulah bagusnya buku ini. Ya. Lil fikhi. Ya. Dari pelajaranku yaitu fikih. Ya. Fi sanawatil madiyah. Di tahun-tahun yang lalu sanawat, ya. Tahu kan sanawat? Artinya years. Ya. Sanawat. Sanawat jam'u min sana. Ya kan? Artinya apa? Year. Ya, tahun. Oke. Apa? Nah, cobalah kalian pikirkan itu. Nah, kalian tulis sendiri. Gak apa-apa pakai bahasa Indonesia, gak apa-apa. Yang bisa bahasa Arab, masya Allah, gak apa-apa. Ini kan kalian sendiri yang bilang. Saya ini mau menjelaskan manfaat yang telah saya dapatkan pada pelajaran fikih di tahun sebelumnya. Nah, tulislah. Karena kalian sendiri yang ngomong, bukan ustaz. Nah, begitulah kira-kira buku ini. Silakan ditulis apa kira-kira manfaat yang telah kalian dapat dari pelajaran fikih di tahun-tahun sebelumnya. Dipikirkan. 3 minimal 3. Atau di sini berapa ini? Oh, 1. Di sini kolomnya cuma 1 pun nggak apa-apa. Jangan mikir-mikir yang susah-susah kemana-mana, gitu. Apa manfaatnya? Nggak harus benar ya ikhwah ya. Jadi buku ini bagusnya kalian tidak dituntut benar, tapi dituntut berpikir supaya apa? Supaya itu membuat kalian apa? Membuat kalian tidak down. Jadi kalau salah ini enggak. Insya Allah gampang. Yang penting inti-intinya itu bisa tercapai. Seperti pengertian fikih, manfaat fikih. Allah alam apakah ujiannya nanti pakai bahasa Arab saja? Oke ya. Ada yang sudah dapat manfaatnya? Angkat tangan boleh. Irfa yadahu man qad kataba al-faidah allati istafadahu
minal fikhi. Siapa yang sudah menulis? Masya Allah. Tafadhol akhi. Apa manfaat dari pelajaran fikih yang lalu? Masya Allah, betul. Ya. Jadi kata kawan kita, ya, a'lamu ma bainal halal wal haram. Ya, saya mengetahui itu maksudnya ya. Dengan pelajaran fikih akhirnya saya tahu mana yang haram dan yang mana yang halal. Yang halal saya kerjakan, yang haram saya tinggal. Itu bagus tuh, Masya Allah itu. Ya. Meninggalkan sholat itu haram. Oh, nggak mau saya lakukan itu. Mengerjakan sholat itu, sholat fardhu wajib, harus saya lakukan, Masya Allah. Itu salah satu manfaatnya. Dan ini manfaat paling utama sebenarnya. Ya. Dengan fikih kita mengetahui halal haram. Itu sebenarnya yang paling utama itu. Ya, bagus sekali, Masya Allah. Ya, barakallahu fiik ya, fatahallahu alaik. Ya. Memang itulah faidah yang pertama. Ya. Bi ma'rifatil fiqh na'lamu halal wal haram. Halal na'malu bih, wal haram natruku. Halal kita kerjakan, haram kita tinggalkan. Masya Allah. Ya. Ada jawaban yang lain kira-kira? Boleh? La ba'sa bi. Ya. Di kelas ini tidak ada istilah salah ya. Bahasanya kurang tepat, kira-kira begitu ya. Walaupun sama ya, Ustaz, salah juga itu, Ustaz. Ya. Ada yang mau mencoba kira-kira? Faidah dari dia belajar fikih. Nah, anta ya, Ilyas. Apa kira-kira manfaat dari antum belajar fikih pas SMP? Gimana? Masya Allah. Artinya dengan mempelajari fikih dia mengetahui amalan-amalan sunnah. Masya Allah, betul itu. Ya. Karena di fikih itu bukan hanya halal dan haram, ada juga yang sunnah. Ya. Bahkan sunnah itu dibagi lagi ya kan. Masya Allah. Betul sekali. Bisa nih masuk. Ya. Nah, betul. Benar, ini termasuk ini ya. Masuk juga ini ya. Karena di dalam fikih ini ada ibadah-ibadah yang sebenarnya tidak dituntunkan Nabi SAW, tapi di sebagian buku fikih itu dituliskan ya. Dengan kita mempelajari fikih, kita tahu mana amalan yang dilakukan Nabi dan amalan yang tidak dilakukan Nabi, gitu kan? Betul. Ya. Karena setiap amalan yang tidak dilakukan Nabi itu tertolak, baik masalah akidah atau ibadah. Ya, contohnya apa? Ya, salat subuh ditambah 4 rakaat jadinya. Saya ini merasa kurang kalau subuh 2 rakaat. Saya pengen menjadi yang lebih soleh. Saya kayaknya harus subuh 4 rakaat. Aduh, kacau. Ini bid'ah ini. Ya, nggak boleh. Betul, Masya Allah. Jadi dapat 3 faidah kita ini, faidahnya berbeda dan mumtaz semuanya, Masya Allah. Ada yang lain kira-kira? Ya, nggak apa-apa, berusaha. Nah, salam, betul? Ya, dapat mengetahui sesuai dengan ibadah yang sesuai dengan syariat dan yang tidak. Ya. Karena memang bisa jadi ada ibadah yang dia bukan bid'ah, ya, juga dia bukan haram. Apa namanya? Syubhat. Ya, ini ibadah ini kayak mana sebenarnya ini? Antara ini, antara ada dan nggak ada, ya kan? Nah, gitu. Betul, iya. Jadi kita mengetahui mana yang abu-abu, mana yang terang, mana yang gelap, ya kan? Karena memang harus tahu kita. Yang gelap, yang terang, yang abu-abu harus tahu, betul. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqas syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Di antara yang sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada urusan yang tidak jelas, namanya syubhat.
Ya kan? La ya'lamuhunna katsirun minas, kata Rasulullah, enggak semua orang tahu urusan syubhat ini. Contohnya apa? Dapat uang di jalan ya kan? 5.000. Ini kayaknya bagi misalnya nih ya, ini kayaknya bagi konglomerat 5.000 yang jatuh ini enggak ada artinya sama dia. Iya kan? 5.000 kan? Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata yang jatuh itu fakir miskin, yang menjatuhkan untuk fakir, pasti itu berharga kali kan? Ini yang punya siapa ini? Ini subhat nih. Jangan diambil. Namanya luqatah dalam fikih, luqatah, barang temuan jangan diambil, biarkan aja udah. Karena nanti antum akan sibuk. Misalnya ke masjid lagi, bilang ke BKM-nya, Pak ini Pak saya nemu duit Pak, diumumkan ya Pak, diumumkan setahun. Yang ngurus antum mau? Yang ngurus itu antum itu. Kecuali memang ada seksi bagiannya. Kayak di mana di Masjidil Haram ada itu, bagian luqatah. Bagian barang temuan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ada. Nah, jadi kalau misalnya kita kehilangan sesuatu, datang aja ke situ, ke bagian itu. Insya Allah dapat. Nah, betul, Masya Allah. Kita dapat 4 manfaat ya, yang ketiganya berbeda, mumtaz semua, Masya Allah. Halal haram, ya, amalan yang ibadah yang bid'ah, ya. Terus tadi yang antum tadi apa? Amalan yang sunnah, ya, selain yang wajib. Dengan itu tahu kita amalan sunnah. Ini tadi beliau yang nggak jelas hukumnya yang syubhat, Masya Allah. Ada yang lain kira-kira? Ada yang lain kira-kira? Manfaat yang antum dapatkan dari pelajaran fikih, ada kira-kira? Nah, Ustaz tambahi ya. Ini insya Allah kembali kepada iman. Dengan belajar fikih, kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena orang yang bermaksiat itu biasanya karena bodoh. Allah menamakan orang yang melakukan kesalahan, walaupun dia tahu, itu tetap dikatakan bodoh. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bijahalatin dalam surah An-Nisa. Ya, bijahalatin, ya. Orang yang melakukan kemaksiatan bijahalatin, dengan kebodohannya. Sehingga dengan kita belajar fikih kita tahu. Kalau kita tahu, kita jadinya bertakwa. Ini saya nggak mau mendekati ini. Ini saya tahu udah halal haram, syubhat, ya bid'ah. Lalu saya juga tahu yang mana yang sunnah. Akhirnya saya bertakwa. Saya memilih yang halal, saya memilih yang sunnah, ya. Dan saya meninggalkan yang haram, meninggalkan yang bid'ah, meninggalkan yang syubhat. Artinya dengan kita mempelajari fikih, ya, kita menjadi orang yang bertakwa atau bahkan lebih bertakwa. Iya Pak, benar. Kebanyakan orang yang tidak paham tentang ilmu agama, tentang fikih, kebanyakan mereka nggak bertakwa. Dia tahu nih, misalnya nih, korupsi ini haram Pak, haram. Cuma karena dia bodoh, dalam artian dia nggak tahu haramnya seperti apa, bahaya haram itu seperti apa, tingkatan keharamannya seperti apa, dan lain-lainnya. Akhirnya dia kerjakan. Dia nggak bertakwa. Jadi insya Allah dengan kita faqih terhadap agama, kita menjadi orang yang bertakwa. Karena memang secara umum pelajaran-pelajaran yang kita pelajari, baik khususnya yang agama, bagaimana menjadikan diri kita ini bertakwa. Dan takwa itu nggak nunggu antum besar. Nantilah kalau udah umur 30 baru bertakwa, nggak gitu. Dari kecil ya kita harus terbiasa bertakwa. Jadi itu tambahnya ya, ada 1, 2, 3, 4 tadi ya, tambah dari Ustaz 5. Ya, dengan kita mempelajari fikih, saya menjadi bertakwa. Itu kan manfaatnya kan? Jadi kan ditanya ya, manfaatnya mempelajari fikih adalah dengan saya belajar fikih, saya semakin bertakwa kepada Allah. Baik. Waktunya sudah habis. Insya Allah kita akan sambung di hari apa kira-kira fikih lagi? Kayaknya nggak ada lagi ya, hari Senin aja ya. Karena COVID ini mungkin ya. Khair insya Allah. Ya. Jadi gini ikhwan, antum coba berusaha ya
kerjakan yang setelah yang ini, setelahnya. Karena ini gampang banget ikhwah, serius ana bilang. Ini gampang banget. Ya, antum cari artinya di kamus atau di HP namanya Kamus Ma'ani. Kalau antum tahu Kamus Ma'ani, ya. Yang penting antum ketik sesuai ini ikhwah. Nih, Al-Ma'ani. Nah, di Play Store, yang penting antum tulis sesuai apa namanya? Misalnya birun, apa artinya birun? Ya. Terus walidain, khamsatun, antum tulis khamsatun, walaupun enggak pakai baris nanti dia akan munculkan itu. Terjemahan bahasa Indonesianya. Biasa main perkata. Betul, berkata. Enggak apa-apa. Nanti antum pas-paskan aja, itulah antum dituntut untuk berusaha kan? Antum pas-paskan aja. Al-ahkam asy-syar'iyyah, apa artinya al-ahkam syariah? Hukum-hukum syariat, ya kan? Al-ahkam jam'un min hukum. Hukmun, hukmani, ahkam. Nah, nanti antum kerjakan ini, ya. Ini gampang banget ini. Contohnya aja misalnya ya. Ini Ustaz kasih contoh. Ma hukmu birrul walidain? Ma hukmu birril walidain? Apa hukum berbakti kepada orang tua? Wajib kan gitu doang. Wajib. Susahnya di mana? Nah, jadi kalau antum baca, antum perhatikan, antum cari artinya, bisa antum tulis artinya. Itu ikhwah insyaallah ya. Jadi kita nanti sekedar bahas ini sebentar, baru kita lanjut minggu depan yang ini insyaallah ya. Barakallahu fikum ya ikhwah. Syukran ala ihtimamikum nahwaya. Wastaghfirullah li wa lakum ala jami'il khataya. Wa atamanna lakum taufiq wa fatahallahu alaikum abwabal khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.